Pengacara senior Todung Mulya Lubis bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dosen di beberapa universitas di Indonesia ini menduduki posisi sebagai deputi hukum di TPN Ganjar dan Mahfud. Pria kelahiran 4 Juli 1949 ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1974. Todung Mulya Lubis kemudian melanjutkan studinya untuk meraih gelar Magister of Law di Law School University of California at Berkeley, Amerika Serikat dan lulus tahun 1978. Tak hanya itu, Todung juga melanjutkan pendidikan Master of Law-nya di Harvard Law School dan lulus tahun 1980. Ia kemudian meraih gelar Doctor of Juridical Science dari University of California at Berkeley tahun 1990. Saat ini Todung Mulya Lubis terdaftar sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia atau IKADIN dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM serta anggota International Bar Association. Dengan bergabungnya nama-nama baru di TPN Ganjar dan Mahfud ini akan memperkuat kerja tim dalam memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Ya, Anda kembali menyaksikan One on One. Kita masih bincang-bincang dengan Bang Todung Mulya Lubis. Bang, Mas Ganjar ini dan Pak Mahfud kelihatan juga fokus pada isu perempuan dan anak-anak, kemudian juga kekerasan terhadap perempuan ya dalam rumah tangga begitu. Apa komitmen dari Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud untuk ini? Ya, kita ini kan dari dulu bicara mengenai kesetaraan, ya, bicara mengenai gender justice, ya, keadilan gender. Ya. Nah, saya kira baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud punya komitmen untuk itu. Nah, kita melihat dalam sejarah kita yang panjang ini, perempuan itu banyak yang dimarginalkan. Ya. Ya, dalam banyak hal, dalam hukum sendiri perempuan itu belum lama mendapatkan otonominya. Dulu kalau misalnya mau minta kredit, misalnya kan, itu mesti persetujuan suaminya, ya kan? Kalau melakukan banyak hal ya, itu juga tidak bisa sendirian, ya. Nah, jadi kesetaraan ini perlu, ya. Dan kedua, ya, kita juga melihat, ya, pekerja perempuan, ya, tenaga kerja perempuan itu sangat tidak sama perlakuannya kalau dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Ya. Nah, dalam budaya patriarki, kita ini kan masih hidup dalam budaya patriarki. Kedudukan laki-laki itu ya penting, lebih tinggi, ya, lebih diutamakan, lebih diprioritaskan. Nah, menurut saya semua ini mesti diubah nih. Tapi kan kita tidak hanya bicara mengenai kaum perempuan, kita bicara mengenai anak-anak, kita bicara mengenai disabilitas, ya, kelompok-kelompok difabel ini. Ya. Dan semua ini juga mesti mendapat perhatian karena mereka semua juga statusnya sama, warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga negara mereka punya hak yang sama. Nah, kita tentu tidak bisa sekaligus mendapatkan itu. Makanya ada yang disebut affirmative policy, kebijakan afirmatif. Nah, di DPR, ya, partai politik itu sebetulnya yang ikut pemilu kan mesti memenuhi kuota 30%, ya. Nah, saya nggak tahu apakah semuanya dipenuhi, tapi itu adalah affirmative policy yang dilakukan untuk mulai secara gradual, ya, mengejar ketertinggalan itu. Ya. Nah, jangan lupa pemilih Indonesia ini kan perempuannya besar sekali jumlahnya. Nah, kok keterwakilan perempuan itu tidak sama dengan populasi mereka? Ya, jadi masih banyak yang perlu kita kerjakan dan saya yakin, ya, Ganjar dan Mahfud punya komitmen untuk itu. Karena
potensi perempuan itu sangat besar. Nah, saya ini jadi duta besar di Norwegia 5 tahun. Nah, saya kagum tuh dengan Norwegia. Ya, waktu saya datang ke sana, Perdana Menterinya perempuan, Ketua DPR-nya perempuan, Ketua Mahkamah Agungnya perempuan. Dan mayoritas menteri di kabinetnya itu perempuan. Jadi saya bilang, waduh, ini perempuan sangat dimuliakan di sana. Ya. Apa memang karena masyarakatnya juga lebih banyak perempuan, dan kemudian mereka mau, ya artinya mewakili dan memang banyak yang berpotensi di situ, atau bagaimana? Memang pendidikan kan sangat bagus di sana. Jadi kuah pendidikan ya tidak ada persoalan. Laki-laki dan perempuan tuh punya pendidikan yang setara. Ya. Nah, mereka semua bekerja. Ya. Jadi tidak didiskriminasi gitu. Dari segi pendapatan, dari segi gaji dan sebagainya, dari segi promosi. Jadi potensi perempuan itu diakui sama dengan potensi laki-laki. Ya. Jadi menurut saya kita itu mesti mengarah ke sana. Ya. Jadi yang namanya equality before the law itu harus betul-betul diterjemahkan sebagai equality yang tuntas antara laki-laki dan perempuan. Jadi perwakilan dari kaum perempuan ini akan banyak nanti ya di seharusnya banyak ya. Seharusnya akan banyak. Nah, saya tidak ingin bicara mengenai psikologi politik ya, atau ekonomi yang mengatakan bahwa perempuan itu akan lebih mampu mencegah korupsi misalnya kan. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, tapi udahlah itu hal lain yang mungkin bukan domain saya nggak bisa bicara soal itu. Oke, baik. Bagaimana dengan kekerasan pada perempuan dan juga anak yang belakangan ini bahkan marak terjadi ya? Ya itu sebagian dari produk ya budaya patriarki, ya budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia ini. Ya, jadi laki-laki selalu merasa dirinya superior ya, daripada perempuan. Tapi juga ada faktor ekonomi di situ. Faktor ekonomi ya, di mana ya kemiskinan ya itu mempunyai kontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ya, saya tidak punya data, tapi saya yakin bahwa itu punya kontribusi. Karena saya percaya kejahatan itu adalah produk dari kemiskinan. Ya, saya percaya itu. Ya. Nah, kenapa banyak sekali drug trafficking, ya, perdagangan narkotika terjadi, ya, dan itu melibatkan banyak sekali anak-anak, orang-orang yang miskin. Bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain juga. Ya, itu semua produk dari kemiskinan. Nah, jadi menurut saya ada faktor kemiskinan dalam kekerasan terhadap perempuan ini dan terhadap anak-anak juga. Ya. Nah, jadi kita punya kewajiban betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan kita sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai nation. Nah, selama itu kita belum berhasil lakukan, nah saya tidak akan terkejut kalau kita masih dihadapkan pada tindak pidana berupa kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Baik, tapi akan tetap maju untuk artinya menekankan komitmen itu sudah dinyatakan penegakan hukumnya ya. Okay. Pak Ganjar, Pak Mahfud sudah menyatakan itu. Baik, kan tentunya Bang Todung kan di TPN juga ingin supaya memenangkan Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud nih ya ke depan. Nah, bagaimana caranya mengawasi atau mengawal supaya sampai pencoblosan nanti ini tidak terjadi kecurangan, bahkan sampai pengumuman pemenang? Ya, kita membutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang punya integritas, yang menjaga integritas mereka. Karena apa artinya pemilu, apa artinya pilpres kalau tidak ada integritas? Ya. Nah, kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak punya legitimasi kalau itu yang terjadi. Nah, tapi juga kita membutuhkan pengawasan publik. Nah, pengawasan publik ini dilakukan oleh media, dilakukan juga oleh civil society, ya, oleh masyarakat sipil, ya, LSM dan sebagainya. Nah, semua ini mesti bersatu ya untuk mengawal pemilu ini supaya kecurangan-kecurangan itu bisa dibatasi.
Kalau dihilangkan 100% saya nggak percaya, ya. Karena misalnya apa yang terjadi di Papua misalnya, ya, di ujung sana, ya, sulit untuk diawasi karena nggak mungkin semua orang bisa ke sana juga untuk mengawasi. Nah, tapi memitigasi, ya, kecurangan seminimal mungkin, ya, itu adalah target kita gitu. Nah, seberapa banyak pemantau pemilu yang siap? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena tahun 1999 ketika saya menjadi wakil ketua nasional Bawaslu, waktu itu namanya Panwas, kita punya pemantau pemilu yang banyak sekali dari Amerika, dari Uni Eropa, dari Jepang, dari Australia, dari Filipina, dari mana-mana. Indonesia. Tapi Indonesia ini kan sekarang sudah dianggap sebagai negara yang mapan demokrasinya. Kan kita disebut negara demokratis nomor 3 di dunia, ya, setelah India, Amerika. 3 Indonesia. Nah, kita ini dianggap udah mapan dan udah jalan demokrasinya, ya. Nah, tapi nyatanya sebetulnya enggak, ya. Demokrasi kita itu mengalami regresi, ya, defisit, ya. Nah, demokrasi kita menunjukkan penurunan sekarang. Jadi keberadaan pemantau ini penting. Nah, tapi saya tidak melihat pemantau-pemantau pemilu itu cukup, ya. Efektif? Bukan cukup efektif, tidak tersedia. Mungkin sedikit sekali pemantau pemilu di Indonesia ini. Ya, yang saya tangkap, ya, yang saya dapat dari teman-teman di Bawaslu, nggak banyak pemantau pemilu, ya, yang bisa mengcover sekian banyak TPS di seluruh Indonesia. Nah, apakah pemantau asing akan datang? Saya tidak terlalu optimis pemantau asing akan datang ke Indonesia ini. Ya, pemantau asing itu lebih lihat Myanmar. Lebih lihat Afrika, ya kan? Lebih lihat negara-negara lain yang lebih rawan, ya. Mungkin kalau di Ukraina ada pemilu, ya di Ukraina misalnya. Nah, ke sana mereka, tidak lagi ke Indonesia. Jadi tantangan kita besar, makanya ya media, ya civil society, ya itu menjadi sangat penting. Ya. Baik, ya, semoga masyarakat juga kemudian sama-sama mengawal ini dengan baik. Terima kasih Bang Tudung sudah berbagi bersama kami di One on One. Dan pemirsa, One on One sampai di sini bersama dengan Bang Tudung, dan kita lihat seperti apa nanti ke depan. Kita kawal pemilu Pilpres dan juga Pileg 2024 nantinya. Sukses untuk Anda semuanya.